Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Sulistiono, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik, dengan NIM 201853157. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang tahapan audit sistem informasi dan pengenalan tentang COVID. Pertama, tahap-tahapan audit sistem informasi. Tahap-tahap audit terdiri dari 5 tahap sebagai berikut. Pertama, tahap pemeriksaan pendahuluan. Kedua, tahap pemeriksaan rinci. Ketiga, tahap pengujian kesesuaian. Keempat, tahap pengujian kebenaran bukti. Dan kelima, tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian juga mencakup 3 hal, yaitu audit meliputi struktur pengendalian intern yang diterapkan perusahaan yang mencakup ada pengendalian umum, ada pengendalian aplikasi. Sedangkan pengendalian aplikasi terdiri dari pengendalian secara umum, pengendalian terhadap output sistem informasi, dan pengendalian yang sudah diprogram. Kita akan menjelaskan tentang pengendalian umum. Pengendalian umum dilakukan terhadap aspek fisikal maupun logikal. Aspek fisikal terhadap aset-aset fisik perusahaan, sedangkan aspek logikal biasanya terhadap sistem informasi di level manajemen. Contohnya sistem operasional. Pengendalian umum sendiri digolongkan menjadi beberapa, antara lain pengendalian organisasi dan otorisasi, pengendalian operasi, pengendalian perubahan, pengendalian akses fisikal dan logikal. Kedua, macam pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi dalam organisasi sendiri dibagi menjadi beberapa, ada 6. Pertama, organisasi aplikasi. Kedua, akses aplikasi. Ketiga, input. Keempat, proses. Kelima, output. Keenam, master file atau database. Baik, sekarang kita akan menjelaskan tentang kertas kerja. Kertas kerja audit merupakan catatan yang dibuat auditor tentang prosedur yang diterapkan, pelaksanaan pengujian, dan bukti yang diperoleh serta kesimpulan yang diperoleh selama audit. Kertas kerja merupakan pendukung utama laporan audit, alat koordinasi dan supervisi, serta bukti bahwa auditor telah memenuhi audit secara umum dengan standar auditing. Tujuan adanya kertas kerja antara lain untuk mendokumentasikan semua bukti audit yang diperoleh selama pelaksanaan audit, untuk mengorganisasikan atau mengkoordinasikan semua tahap atau langkah-langkah audit. Ketiga, untuk membantu auditor, senior, partner, atau pimpinan kantor akuntan dalam mereview pekerjaan yang dihasilkan oleh stafnya. Keempat, mempermudah atau sebagai dasar penyusunan laporan audit. Dan kelima, sebagai bukti dan penjelasan secara rinci atas pendapat auditor serta temuan-temuan yang telah ada. Dalam pembuatan proses kertas kerja ada pedoman. Pertama, setiap kertas harus bertujuan. Yang kedua, setiap topik dibuatkan kertas kerja sendiri. Ketiga, identitas atau judul harus jelas. Keempat, diberi indeks atau indeks silang. Kelima, semua langkah atau prosedur audit harus dijelaskan. Keenam, berisi komentar auditor yang mencerminkan kesimpulan. Ketujuh, ada paraf dan tanggal pembuatan atau evaluasi. Keenam, penyimpanan terpisah antara yang sudah selesai dengan yang belum selesai. Kesembilan, kertas
Jenis-jenis kertas kerja terbagi antara lain kertas kerja neraca saldo, jadwal dan analisis, memo audit dan informasi pendukung, jurnal penyesuaian dan pengklasifikasian kembali. Fungsi adanya kertas kerja: pendukung pendapat auditor, membantu dan pengarahan dan pengawasan pekerjaan, serta penyediaan catatan tentang ada prosedur audit yang dilakukan, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, kesimpulan yang dicapai, dan menyediakan bukti bahwa audit telah diarahkan menurut standar profesional audit internal. Kelengkapan kertas kerja. Kertas kerja harus akurat dan lengkap, dan kertas kerja harus berdiri sendiri. Dalam hal ini harus dinyatakan secara jelas bahwa pekerjaan telah dilaksanakan, bagaimana dan dari mana sampai dipilih, tujuan kertas kerja, temuan apa saja yang telah dibuat, dan lain-lainnya. Setiap bagian dari kertas kerja harus terdiri dari ada gambaran judul, identifikasi sumber jika jelas, tanggal persiapan auditor awal, dan nomor indeks kertas kerja. Laporan tentang audit. Kita berbicara tentang prinsip laporan audit terlebih dahulu. Hasil laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan klien. Laporan audit berupa komunikasi dan ekspresi auditor terhadap objek yang diaudit. Agar laporan dan ekspresi tersebut dapat dimengerti, maka laporan itu harus mampu dipahami oleh penggunanya. Laporan audit ini terdiri dari maksud dan tujuan dari review pengendalian terhadap penerapan TI di klien, ruang lingkup dan referensi pengendalian yang digunakan sebagai bahan acuan penilaian TI yang diterapkan dalam klien. Ketiga, metodologi review merupakan langkah-langkah audit dan teknik memperoleh informasi untuk mendapat laporan review. Keempat, pernyataan penjelasan hasil review. Ada permasalahan, ada temuan, ada kriteria atau standar, dan ada kondisi. Resiko juga, tanggapan manajemen, rekomendasi. Sedangkan acuan pelaksanaan audit dilaksanakan berdasarkan risk-based approach dengan mengacu pada COVID 50, ISO 17799/2005, dan best practice lainnya seperti ISA/JA Guidelines, CISA 2007, ada COSO, Sarbanes-Oxley Act, dan SANS. Pelaksanaan audit dilakukan dengan cara yang dapat dilaksanakan adalah: pertama, penyampaian kuesioner yang terdiri kuesioner pengendalian sistem informasi. Kuesioner pertama yaitu analisis pengelolaan teknologi informasi manajemen awareness. Kedua, kuesioner 2, analisis pengelolaan teknologi informasi atau bisa disebut information technology control diagnostic. Yang kedua, wawancara. Ketiga, ada observasi yang meliputi mayor application, infrastruktur, pendukung data center, ada sistem operasi, database, internet, LAN, WAN, perangkat keras dan lunak, kebijakan dan standar operation prosedur. Keempat, studi kebijakan prosedur dan dokumentasi. Dan kelima, pengujian dengan menggunakan perangkat lunak. Saya rasa cukup sekian. Saya mencoba menjelaskan tentang tahapan sistem audit. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.